Salam sejahtera, para peserta webinar yang saya hormati. Perkenalkan saya Rovan, selaku pembawa acara di acara webinar sosialisasi New Normal PT Kawasan Berikat Nusantara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah bergabung, telah menunggu ya teman sebentar ya tadi ya, kita agak mundur kurang lebih 15 menit. Langsung saja kita mulai. Seperti kata pepatah lama, tak kenal maka tak sayang, jangan bilang sayang kalau belum kenal. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan para materi hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Rahayu Ahmad Junaidi selaku Direktur Pengembangan PT KBN Persero sebagai pembicara 1. Yang kedua, Bapak MS Butomi selaku GM Manajemen Operasional selaku pembicara kedua. Dan yang ketiga, Ibu Lucy Ernewati, GM Perencanaan dan Pengembangan Bisnis sebagai moderator kita hari ini. Sebelum dimulai kegiatan kita pada pagi hari ini, akan saya bacakan susunan acara webinar sosialisasi ini. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan oleh penayangan video Kompro PT KBN, penayangan video New Normal PT KBN, sesi paparan singkat oleh Bapak Rahayu Ahmad Junaidi, paparan teknis New Normal PT KBN oleh Bapak MS Butomi, lalu kami berikan sesi pendapat dan saran lebih kurang 5 menit, dan acara kami tutup kurang lebih di pukul 11.20 sampai 11.25. Pertama-tama, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video Kompro PT KBN Persero. PT Kawasan Berikat Nusantara Persero adalah badan usaha milik negara yang mengelola kawasan industri lebih dari 600 hektar yang berlokasi di Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok. Sebuah lokasi yang sangat strategis di Jakarta, ibu kota Indonesia.
Kiprah Kawasan Berikat Nusantara atau KBN di usianya yang hampir genap 4 windu ini dimulai sejak ditetapkannya PP nomor 23 tahun 1986 melalui penggabungan PT Bonded Warehouse Indonesia dan PT Sasana Banda. Seiring berjalannya waktu, terus dilakukan upaya peningkatan usaha. Salah satunya melalui PP nomor 31 tahun 1990, pemerintah melikuidasi PT Pusat Perkayuan Marunda Persero digabungkan dengan PT KBN. Sejak saat itu, pemegang saham PT KBN terdiri dari pemerintah pusat 88,7% dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta 11,3%. Lalu, pada tahun 1994, melalui PP nomor 38, menerima hasil likuidasi PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia ke dalam PT KBN. Pada tanggal 20 Mei 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani PP nomor 25 tahun 2015 tentang perubahan struktur saham negara melalui penerbitan saham baru PT KBN. Dengan peraturan itu, kepemilikan saham pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT KBN meningkat menjadi 26,85% dan pemerintah pusat memiliki 73,15%. Dalam perkembangannya, KBN terus melakukan terobosan dan inovasi guna mewujudkan visi menjadi perusahaan bertaraf internasional. Sinergi terus diupayakan guna mewujudkan visi sebagai pengelola kawasan industri multipurpose yang terintegrasi dengan pelabuhan, berwawasan lingkungan, dan bertaraf internasional. KBN senantiasa meningkatkan profesionalitas SDM dan memperbaiki pelayanan pada konsumen. Optimalisasi itu terutama untuk menunjang pengelolaan kawasan industri terpadu yang berstatus berikat yang berfungsi sebagai kawasan proses ekspor atau Export Processing Zone atau EPZ, non-berikat, dan jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen, serta pergudangan. PT KBN senantiasa ingin menjadi pilihan utama. Untuk itu, PT KBN melakukan berbagai upaya dan terobosan strategis. Terobosan PT KBN yaitu dengan mengedepankan tata laksana top, terpercaya SDM-nya, optimal kinerjanya, dan prima layanannya. Bisnis utama yang dijalankan oleh PT KBN antara lain jasa properti, yaitu penyewaan lahan dan atau gedung pabrik kepada investor yang berorientasi ekspor dengan layanan satu pintu. Jasa pelayanan logistik, yaitu kegiatan ini mengintegrasikan usaha pelayanan forwarding dan pergudangan, baik gudang berikat atau gudang umum, serta depo kontainer ke dalam mata rantai sistem logistik terpadu atau total logistik system. PT KBN terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme yang diwujudkan melalui komitmennya pada kebijakan dan strategi lingkungan sebagai tindak lanjut implementasi ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan yang telah berhasil diraih pada 19 September 2016 lalu. Dan tentu saja, PT KBN juga senantiasa menjalin hubungan serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk menjalin hubungan baik dengan warga masyarakat sekitar melalui program CSR PT KBN.
Baik sih, lanjut ke pertanyaan video New Normal PT KBN Persero. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya melihat sajian kita yang sebelumnya.
Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, para peserta webinar untuk berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan juga mendoakan kesembuhan Bapak Direktur Utama PT KBN Persero, Bapak M. Satar Taba, agar segera diberikan kesembuhan dan bisa cepat beraktivitas normal kembali. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung masuk ke sesi paparan. Kepada Ibu Lucy Erniawati selaku moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ropansa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah pagi ini dapat terlaksana acara webinar dalam rangka sosialisasi new normal di PT KBN. Acara ini kami tujukan terutama bagi pihak-pihak yang merupakan stakeholder bagi PT KBN, terutama para investor, untuk mensosialisasikan bahwa dalam masa pandemik ini, KBN telah siap dengan protokol-protokol kesehatan dalam melayani Bapak Ibu sekalian, agar tetap nyaman dalam melakukan usaha bisnisnya di dalam lingkungan kawasan PT KBN, terutama menuju era new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Telah hadir bersama kita saat ini sebagai pembicara pertama dalam acara sosialisasi adalah Bapak R.A. Junaidi, selaku Direktur Pengembangan PT KBN. Selamat siang Bapak. Juga pembicara kedua, Bapak Insinyur M.S. Bustomi, selaku Ketua Gugus Penanganan COVID-19 bagi pengusaha di kawasan KBN. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Didi untuk paparannya mengenai penerapan New Normal COVID Safe di PT KBN. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Lucy, Ibu Moderator, Pak Profan juga. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dali, Pak Dirut nggak ada ya. Terhormat para peserta webinar, khususnya yang mewakili investor-investor di kawasan KBN. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa melakukan webinar ini ya. Tentunya ini yang pertama kali kita lakukan, meskipun bukan pertama kali kita bertemu, biasanya kita bertemu langsung dalam acara baik gathering maupun yang lainnya. Nah, ini dengan adanya pandemi COVID, ada sebuah kebiasaan kita yang saat ini terjadi, yaitu kita melakukan sesuatu dengan online. Ya, 4 bulan lebih mungkin kita sudah mengalami pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya pandemik ini sudah beberapa kali terjadi ya, seperti pandemik SARS di tahun 2008 mungkin ya, ada MERS juga dan yang lainnya. Tapi yang lama-lama itu kan hanya terjadi di beberapa negara saja, seperti SARS itu di Singapura, di Taiwan, di Cina, di Hong Kong, gitu ya. MERS di negara-negara Timur Tengah, khususnya Saudi. Tapi untuk pandemi COVID ini hampir di sebagian dunia mengalaminya, sehingga efeknya ya cukup luar biasa dibanding pandemik-pandemik yang lalu ya. Kita merasakan sekali ya, saya yakin teman-teman investor juga merasakan sekali bagaimana beratnya. Di luar masalah kesehatan, kita menghadapi masalah yang lebih berat lagi, yaitu masalah ekonomi gitu. Sebelum COVID saja kita sudah mengalami problem ya, penurunan ekonomi karena akibat trade war, akibat beberapa negara melakukan proteksi ya, seperti di Brexit ataupun Amerika, dan semuanya kembali ke negaranya lah. Ditambah dengan COVID ini,
itu luar biasa efeknya. Jadi kalau berdasarkan survei dari lembaga-lembaga survei dunia, ya kita harus mengalami dampak ini bukan hitungannya bulan, tapi bisa jadi hitungannya tahun ya. IMF menyatakan bahwa mungkin baru normal di 2 tahun ke depan gitu ya, 2 tahun ke depan secara ekonomi kembali kembali normal 2 tahun ke depan. Tapi masing-masing negara coba menyiasati daripada kita meninggal oleh kelaparan gitu kan ya, mungkin ya lebih baik istilahnya berdampingan, coexisting, hidup dengan COVID. Artinya COVID kita anggap sebagai sesuatu yang normal, gitu kan, yang tidak perlu kita hindari, tapi kita kendalikan, gitu kan. Itu yang disebut dengan new normal. Sehingga beberapa negara, ya termasuk negara kita, masuk ke dalam new normal, ya, new normal. New normal, ekonomi kita buka, aktivitas industri, aktivitas bisnis kita buka, tapi tetap tetap kita melaksanakan protokol COVID, gitu ya, protokol COVID, ya. Jadi pakai masker sudah menjadi kebiasaan kita, meeting online jadi kebiasaan kita yang baru, ya. Terus sanitizer, hand sanitizer, social distancing itu nanti bukan lagi hal-hal yang aneh gitu. Saya sendiri tiap hari pakai masker sudah. Malah aneh kalau kita tidak pakai masker ya, keluar dari rumah nggak pakai masker, ada sesuatu yang kurang ya. Itu artinya kita sudah masuk ke dunia new normal ya. Masker itu sudah sesuatu yang normal. Demikian juga meeting-meeting online ini menjadi sesuatu yang normal. Malah kalau kita nanti ketemu rame-rame bisa meeting ini justru nggak normal, aneh gitu loh. Meeting di satu ruangan itu menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan lagi di new normal ini. KBN sebagai salah satu pengelola kawasan, sebagai salah satu BUMN, kita mendapat banyak arahan baik dari Kementerian Teknis, dari Pemprov, dari BUMN sendiri untuk bukan hanya sebagai fungsinya, kita bukan hanya sebagai user ya, pelaksana, tapi juga sebagai pembina, gitu kan, pembina. Sebagai pelaksana kami lakukan apa yang sebagaimana yang sudah dicontohkan tadi di dalam video ya, bagaimana kami melakukan hal-hal protokol COVID mulai dari gerbang sampai di dalam lingkungan kerja ya, di ruang masing-masing, dan kembali lagi seperti apa sampai ke rumah gitu kan, karena kita juga memperlakukan work from home ya. Jadi ada dicontohkan bagaimana kita mengontrol karyawan yang bekerja di rumah dengan absensi, dengan monitor dan semuanya, supaya meskipun jauh tetap produktif itunya. Sebagai pengelola kawasan, sebagai pembina untuk investor, kita juga melakukan banyak hal, mungkin sudah terasa ya, kita akan deliver, distribusikan aturan-aturan yang kita miliki dari yang kita dapat dari Kementerian Perindustrian, dari Pemda Jakarta, ya, kita deliver ke kawan-kawan, ya, ke investor. Yang mudah-mudahan itu dibaca, mudah-mudahan diterapkan. Tapi berdasarkan monitoring kami oleh tim, Pak Bustomi, ya, itu sudah terlaksana, gitu, sudah terlaksana. Ada satu yang men-trigger yang saya pikir juga berefek positif, yaitu pada saat awal-awal PSBB itu menjadi salah satu kunci kita di kawasan itu untuk lebih
lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol COVID ya, yaitu pada saat tanggal 23 Mei kalau tidak salah ya, 23 Mei adanya sidak yang membuat 4 perusahaan kalau tidak salah dilakukan penyegelan oleh Satgas dari Satgas PSBB Jakarta. Ya, itu menjadi satu titik yang sangat penting untuk perjalanan berikutnya, ya. Karena dengan seperti itu gaungnya pelaksanaan protokol COVID jadi lebih kuat. Ada kurang lebih 4 pejabat tinggi ya, 3 menteri, 1 pejabat selevel menteri yang datang ke KBN. Baik itu Menteri Tenaga Kerja, Bu Fauziah ya, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, dan Pak Bahlil juga Kepala BKPM, dan Menteri Sosial. Kalau Menteri Sosial ini bolak-balik terus ke KBN karena dia punya proyek di sini, proyek membuat paket-paket bantuan yang pastinya di KBN. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa sekali, perhatian dari pemerintah terhadap pemberlakuan protokol COVID di KBN ini. Dan alhamdulillah selama 4 bulan kita bergulat dengan COVID ini tidak ada sesuatu hal yang signifikan, yang emergensi, yang membuat pabrik ataupun fasilitas umum KBN itu harus tutup karena adanya yang terpapar oleh COVID ya. Ya meskipun tentunya itu tadi teman-teman di industri harus melakukan penyesuaian dari sisi produksi dan semuanya. Itu lebih baik daripada kita terpapar COVID dan harus tutup total. Paling tidak 14 hari harus melakukan isolasi yang tentunya akan sangat berpengaruh sekali terhadap produksi, terhadap pemenuhan order kawan-kawan semua. Kita masuk ke ininya. Mana ini ya? Bukan yang ini kayaknya. Sebentar. Bukan yang ini kayaknya. Yang mana? Bukan yang ini. Ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini aturan-aturan dari pemerintah tadi yang sudah saya sebutkan di depan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Pemda, demikian juga BUMN, ya, intens sekali memberikan arahan-arahan terkait dengan bagaimana kita di industri ya, untuk melakukan protokol COVID-19 ya. Dan sebagian besar sudah kami deliver juga ke teman-teman di kawasan. Sorry. Di KBN sendiri kami melakukan supaya lebih intensif, lebih efektif dalam penanganan COVID-19. Kami membentuk 4 tim ya, ada tim task force. Ini tim task force ini merupakan bagian dari tim task force-nya pendek, tapi juga bagaimana jangka panjang kita menyesuaikan kondisi pekerjaan kita, lingkungan kita untuk new normal ya, baik dari sisi
Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Didi sedang ada trouble di jaringannya. Sudah kembali lagi. Silakan dilanjut Pak Didi. Halo, Ya, bisa siap Pak. ya. Ya. Jadi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan penanganan COVID, khususnya new normal, kami punya 4 tim di KBN, yaitu tim task force yang merupakan bagian dari tim task force-nya BUMN, ya Kementerian BUMN, dengan ketuanya Bu Lucy yang mempersiapkan semua aturan new normal, termasuk juga menyediakan nanti fasilitas fisik yang disesuaikan dengan new normal. Ya contohnya saya udah minta Bu Lucy untuk bagaimana di kawasan ini menangani kantin supaya tidak berjubel, ya kenyamanan tidak terganggu. Kita melakukan modifikasi kantin, juga tempat-tempat untuk makannya, ya makannya. Mungkin nanti Bu Lucy bisa cerita lebih banyak. Terus ada juga tim pemenuhan kepatuhan dan protokol COVID, ini Pak Bustomi, ya, tim gugus tugas namanya. Itu yang banyak selama ini berinteraksi dengan para investor, khususnya mendeliver aturan-aturan baru ataupun kebijakan-kebijakan baru yang keluar dari pemerintah, ya, baik terkait dengan PSBB, terkait dengan izin dari Kementerian Perindustrian, terkait dengan hal-hal lain, ya, termasuk juga memonitor kepatuhan baik di BUMN sendiri, di KBN sendiri maupun di investor untuk pelaksanaan pelaporan di Sinas, ya, di Sinas. Terus juga ada tim darurat yang diketuai oleh Pak Gunadi. Ini kalau ada sesuatu kejadian yang extraordinary, gitu, yang emergency, ini timnya Pak Gunadi turun, gitu ya. Dan ada juga kita siapkan di rumah sakit, ya, fasilitas untuk penanganan COVID. Mungkin yang sering lewat rumah sakit bisa lihat adanya satu tenda komando di situ, ya, untuk menangani COVID. Tapi juga kita menyiapkan di lantai 4 itu satu lantai khusus untuk COVID dengan bed kurang lebih mungkin 30-an, ya. Tapi syukur alhamdulillah tidak banyak lah terpakai karena memang kita bisa menghentikan COVID. Pun ada itu biasanya terpapar dari luar, ya. Kalau dari kawasan tidak banyak. Jadi inilah tim yang kita siapkan untuk menangani protokol COVID di kawasan kita biar supaya efektif. Oke. Jadi inti dari aturan protokol COVID yang kita sampaikan ke kawan-kawan di kawasan maupun yang diterapkan di KBN itu adalah bagaimana kita melaksanakan prosedur protokol COVID, diantaranya seperti social distancing, terus menjaga kebersihan dengan hand sanitizer, terus pengendalian suhu dan semuanya, gitu ya, semuanya. Khusus untuk kawan-kawan di industri, ya tentunya perlu melakukan izin IOMKI, ya, izin operasi dan mobilitas kawasan industri, gitu ya. Industri. Nah ini di luar penanganan protokol juga harus melakukan itu dan juga melakukan pelaporan secara rutin, ya, secara rutin. Ini sebenarnya hal-hal yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian maupun PSBB. Jadi bagaimana COVID di kawasan, bagaimana COVID di dalam pabrik, itu bisa dikendalikan melalui penanganan protokol COVID masing-masing perusahaan. Di luar perusahaan itu adalah tanggung jawabnya KBN, tapi di dalam kawasan itu adalah tanggung jawabnya para investor, ya. Ya, saya pikir hal ini sudah berjalan cukup bagus untuk kita. Nah, saya sedikit mungkin menambahkan dari video yang tadi disampaikan di awal bagaimana
new normal, skenario new normal dilakukan di KBN, baik ya dalam hal penanganan protokol COVID untuk karyawan, untuk pemasok atau supplier, untuk mitra usaha, ya dalam hal ini Bapak-Bapak, untuk stakeholder, untuk pelanggan, dan semuanya. Semua ini protokol, intinya adalah bagaimana tadi itu social distancing, ya menjaga kebersihan, terus mengendalikan suhu dan semuanya kita jalankan, baik mulai dari kita dari rumah maupun di dalam perusahaan dan kembali ke rumah. Itu masing-masing memiliki protokolnya sendiri. Contoh untuk karyawan, protokol karyawan kita ada saat ini kita ada yang WFH ya. WFH khususnya yang usianya di atas 45 tahun sesuai dengan kebijakan dari Kementerian BUMN, dan ada juga yang WFO gitu ya. Untuk yang WFO pun kita buka satu schedule ya. Jadi datangnya tidak bersamaan saat ini. Jadi ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 10. Jadi ada rentang waktu untuk apa? Supaya tidak berjejal, kalau naik angkot tidak berjejal di angkot. Mungkin kalau di KBN tidak begitu kerasa ya, tapi untuk yang bekerja di dalam kota ya harus naik MRT, ya naik bis, itu sangat terasa sekali kalau tidak diatur waktu kerjanya, itu bisa berjubel sehingga social distancing-nya tidak bisa terlaksana dengan baik. Surat menyurat juga kita hindari bersentuhan langsung dengan surat ya, sehingga dilakukan online gitu ya. Penerimaan barang, coaching melalui online, meeting melalui online, assessment melalui online, pemantauan target dan lain-lain. Intinya tadi semua ini kita sesuaikan kondisi kerja kita dengan protokol COVID. Termasuk juga bagaimana kita menerima konsultan, perencana, pengadaan barang dan jasa, pengadaan jasa umum. Semuanya kita buat aturan baru yang inline dengan pelaksanaan protokol COVID. Demikian juga dengan mitra usaha, saat mitra usaha masuk tadi harus dicek suhunya di gerbang gitu ya. Pengamanan dalam kawasan juga nanti ke depan ini sudah mulai kita berlakukan, beberapa titik sudah mulai pakai CCTV ya, tidak lagi petugas gitu kan. Ini nanti ke depannya kita akan perbanyak CCTV sehingga bisa memonitor kawasan dengan efektif tanpa perlu ada kehadiran petugas ya. Akses pintu masuk, pengusaha kantin nanti kita manage, pinjaman mitra binaan dan semuanya ya. Stakeholder, ini kan kita punya stakeholder, ada ada rekanan kita di luar supplier, di luar mitra, ya, mungkin dari Pemda, mungkin dari BUMN atau dari PLN, dari mana itu yang kita sebut sebagai stakeholder. Termasuk juga misalnya ada serikat-serikat, buru-buru, bagaimana unjuk rasa kita atur, gitu ya. Rapat internal, penggunaan masjid juga, gitu kan, kita atur. Jadi saat ini contohnya masjid kita aktifkan banyak masjid untuk sholat Jumat supaya protokol COVID-nya bisa terlaksana, tidak berjubel di masjid besar yang di belakang kantor pusatnya KBN. Kita aktifkan lagi masjid di Darussalam, masjid yang lama, sehingga bisa spread out ataupun bisa dibagi bebannya, sehingga protokol social distancing bisa dijalankan secara efektif. Protokol pelanggan, contohnya ini persiapan sebelum berangkat, ya, transportasinya gimana, memasuki kawasan gimana, terus di dalam kantor seperti apa, itu ya kita sudah siapkan, ya. Kembali lagi bahwa semuanya
mengacu pada bagaimana social distancing-nya, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana mengendalikan orang yang tidak sehat dan semuanya, ya bagaimana, itu semua intinya di kunjungan investor ke kita. Jadi, tapi memang lebih baik kita jarak jauh saja ya daripada kalau tidak terpakai sama sekali untuk datang ke kantor kita. Kami menyediakan untuk bisa berkomunikasi jarak jauh ya. Kalau komplain kan sudah ada medianya, yaitu komplain handling system ya. Kalau mau koordinasi yang lain mungkin bisa menggunakan WhatsApp kita sekarang kan sudah bisa untuk video conference ataupun audio conference ya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Hindari untuk bertemu intinya demi kesehatan kita. Ini juga untuk calon pelanggan ya, untuk pemasaran kita maksimalkan melalui online, baik kita pasang di media-media yang sudah ada ya, seperti di OLX, di Rumah 123 dan semuanya juga kita pasang di dalam website kita. Nah, sekarang pun kita sedang membangun satu maps namanya website maps untuk bisa memaksimalkan pemasaran kita. Jadi tidak perlu kesana kemari tim pemasaran kita, tapi dimaksimalkan di online. Terus untuk ketemu ataupun untuk berdiskusi dengan calon pelanggan pun kita pakai online, ya tidak perlu calon pelanggan datang di kita ya. Perjanjian demikian juga kita usahakan tidak perlu ketemu, tapi kita bisa melalui surat menyurat saja ya. Jadi kita ini deposit dan semuanya pembayaran. Itu intinya kembali lagi bahwa kita usahakan tidak bertemu demi kesehatan kita dan kita maksimalkan protokol social distancing-nya. Demikian juga untuk beberapa fasilitas seperti PDKB untuk pelanggan ataupun mungkin IMB dan semua ya. Nanti kita juga usahakan untuk tidak datang, cukup dengan berkomunikasi jarak jauh. Pengiriman kita bisa melalui email ataupun WhatsApp ya. Nah, teman-teman di Bea Cukai juga itu bisa membuka untuk melakukan online untuk berkoordinasi dengan mereka. Ini untuk keluhan pelanggan yang tadi sampaikan, kita maksimalkan CRM, Customer Relationship Management aplikasi ya, yang sudah kami sebar. Gathering pun yang menjadi acara kita tahunan yang biasanya cukup rame gitu ya di dalam satu ballroom, di ballroom kita ya, kita pun tetap akan adakan tapi sifatnya nanti conference saja. Toh sekarang pun yang namanya wedding juga sudah mulai pakai Vicon ya, pakai Vicon ya, video conference ya. Kita gathering pun seperti itu. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acaranya gitu loh. Ini adalah satu kondisi baru di dalam new normal ya, kita sesuaikan. Nah, kami punya COVID Ranger nih. Ini mungkin bagian dari Avenger ya, Avenger baru nih di KBN ya. Nah, nanti mungkin Bu Lucy bisa lebih mengeksplor apa nih COVID Ranger ya. Yang jelas tidak akan terlihat berkeliaran di kawasan kita ini. Dia akan keluar kalau ada sesuatu yang men-triggernya ini. Karena susah juga pakai baju COVID Ranger-nya nih. Ini ada dokumentasi yang sebenarnya tadi lebih lengkap pada saat video mengenai bagaimana protokol COVID kita. Ya, baik di lobi, ya bagaimana kita memanfaatkan spanduk, memanfaatkan baliho, banner, ya. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi kita kepada Bapak-Bapak investor. Terakhir saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para investor yang sudah melaksanakan protokol COVID di masing-masing perusahaannya
Dan buktinya sudah ada bahwa kita tidak ada sesuatu yang hal yang genting ya, ataupun kejadian luar biasa di kawasan kita sehingga harus ditutup ataupun dilakukan penanganan yang ekstra gitu ya. Itu adalah berkat dari kontribusi para investor dalam menerapkan protokol COVID di masing-masing fasilitasnya ataupun di masing-masing kantornya. Kita berharap bahwa hal ini bisa tetap terjaga sampai COVID benar-benar hilang dari lingkungan kita. Dan saya juga berharap bahwa meskipun ada COVID, teman-teman bisa berproduksi dengan maksimal. Di tengah kesulitan masih tetap bisa berproduksi dengan maksimal ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi atas paparannya. Sebelum paparan kedua, kami persilahkan bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan KBN yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun usulannya, dapat melakukan di media chat sama presentasi berlangsung, dan panitia akan menginventarisir, kemudian akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab nanti. Kami mohon pertanyaan dan usulan dapat dituliskan secara singkat dan jelas, serta relate dengan topik kita hari ini, yaitu mengenai sosialisasi penerapan new normal di lingkungan KBN. Baik, selanjutnya paparan kedua mengenai protokol new normal akan disampaikan oleh Bapak Insinyur MS Bustomi. Kami persilakan Pak Tommy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih juga Mas Rofan yang memediasi acara ini. Yang kami hormati Bapak Direktur Pengembangan Pak Junedi, yang kami hormati juga Bapak Dali Mulyana, Pak Direktur Keuangan PTKBN, dan tak lupa para peserta webinar yang kali ini ikut mengikuti acara sosialisasi ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga acara sosialisasi ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berterima kasih sekali paparan penggunaan singkatkan oleh Pak Didi. Saya bersyukur tidak semua bahasan dikupas habis sama Pak Dirbang, karena kalau sudah dikupas habis, saya nggak kebagian materi nanti Pak. Saya akan mencoba memperjelas apa-apa yang terkait dengan protokol COVID-19 yang ada di kawasan Berikat Nusantara PTKBN dengan membahas mengenai protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami mencoba membagi protokol new normal ini berdasarkan kegiatan yang ada dalam kawasan industri sehingga bisa lebih dipahami oleh kita maupun stakeholder yang ada di dalam kawasan KBN. Di sini saya bagi ada 9 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan perkantoran, yang kedua industri pabrik dan pergudangan, yang ketiga angkutan dalam kawasan industri, di situ terbagi angkutan logistik maupun pabrik. Yang keempat adalah pengamanan kawasan, yang terdiri dari pengamanan kawasan di pintu masuk dan gerbang kawasan. Yang kedua adalah pengamanan di dalam kawasan sendiri. Yang kelima, pelayanan pelanggan, di mana KBN selama masa new normal ini tetap melaksanakan perizinan, pelayanan perizinan yang meliputi IMB maupun pelayanan dokumen lingkungan. Ada penerbitan PDKB dan ada penanganan keluhan pelanggan. Yang keenam, pengadaan barang dan jasa, di mana setiap tahun kita melaksanakan pengadaan untuk kontraktor, untuk pembangunan fisik, konsultan, baik konsultan perencanaan maupun konsultan yang lain, apakah SDM, keuangan, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah pengadaan supplier untuk pengadaan barang.
7 kegiatan tempat perbelanjaan, di mana di dalam kawasan industri dipastikan ada minimarket, pasar, dan sejenisnya. Dan ada kantin serta restoran, di mana semuanya kita atur nanti protokolnya bagaimana cara melaksanakan kegiatan perbelanjaan di era new normal di dalam kawasan. Yang ke-8, tempat peribadatan. Alhamdulillah sudah berapa minggu ini kawasan kita sudah melaksanakan kegiatan peribadatan, khususnya pada sholat Jumat. Di beberapa masjid dalam kawasan kita sudah operasikan. Tentunya juga tetap memperhatikan protokol COVID-19. Yang ke-9, kebersihan kawasan. Tidak lupa kebersihan kawasan juga jadi perhatian utama kita, meskipun kondisi new normal, meskipun kita masih pandemi COVID, kawasan kita harus tetap bersih. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama. Protokol pengamanan pintu masuk kawasan. Tadi Pak Junedi, Pak Dirbang sudah sekilas menyampaikan mengenai overview video dari tampilan pertama kita bahwa ada kegiatan pengamanan pintu masuk kawasan. Ada pertama sosialisasi PSBB dan new normal berupa sound system. Mungkin bagi para investor atau stakeholder yang mau masuk kawasan sudah melihat, sudah mendengar juga setiap kali masuk ke dalam kawasan ada semacam pemberitahuan lewat sound system. Yang kedua, pengecekan suhu sudah dilakukan juga, baik itu pengendara roda 4, roda 2 maupun pejalan kaki, semuanya dilakukan pengecekan. Yang ketiga, penerapan penggunaan masker. Jika tidak menggunakan masker, tentunya akan tidak diizinkan untuk masuk. Adanya pembatasan jumlah penumpang, baik untuk roda 4 maupun roda 2. Ada mungkin ya, ada kendala di awal karena semula roda 4 dalam hal ini yang di dalam kawasan adalah AJP, itu mengangkut jumlah pekerja yang cukup banyak, di mana kita ketahui jumlah angkutan di dalam AJP melebihi dari standar jumlah penumpang. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari para pengguna AJP maupun dari para pengusaha AJP, akhirnya bisa mengikuti aturan protokol ini dengan baik. Yang kelima, tetap diberlakukan physical distancing, jarak. Meskipun diperbolehkan menggunakan AJP maupun pengendara motor, tetap harus memperhatikan protokol yang berlaku. Next. Yang berikutnya adalah protokol pengamanan dalam kawasan. Dalam hal ini, teman-teman dari divisi keamanan tetap melakukan rutin kontrol, patroli dalam kawasan untuk memonitor apakah protokol pengamanan dalam kawasan sudah dilakukan. Pertama, tetap ada penerapan penggunaan masker. Apabila ditemukan ada yang tidak menggunakan masker, dilakukan peneguran dan diminta untuk segera mentaatinya. Yang kedua, pembatasan jumlah penumpang mobil dan AJP. Bila ditemukan ada yang tidak sesuai, maka dilakukan peneguran. Yang ketiga, pembatasan jumlah penumpang mobil AJP dan ojek kawasan. Ini mohon maaf ada sedikit kesamaan ya. Yang keempat, tetap dilakukan physical distancing. Next. Tadi sekilas di video sudah terlihat adanya protokol penerapan akses di pintu masuk kantor. Dari setiap pegawai KBN itu dilakukan pertama adalah pengecekan suhu, penerapan penggunaan masker, pengisian buku tamu, physical distancing. Hari ini bisa kami tegaskan dan kami yakin bahwa di setiap investor untuk di kantor masing-masing menggunakan protokol ini. Kalau toh ada inovasi lebih dari yang kita buat dari standar ini, itu lebih bagus lagi. Tapi intinya, protokol secara umum
pengecekan suhu, penggunaan masker, pengisian penerapan physical distancing itu tetap harus disiapkan. Next. Ini yang tadi kami sampaikan bahwa KBN sudah mulai menggunakan masjid untuk sholat Jumat. Protokolnya, setiap pengunjung, baik itu internal KBN maupun seluruh pekerja yang ada di dalam kawasan industri, tetap diwajibkan menggunakan masker. Bagi pengurus masjid tentunya mensyaratkan adanya pengecekan suhu sebelum masuk ruangan, sebelum masuk ke dalam masjid. Terus untuk mengamankan masing-masing perlu membawa alat ibadah sendiri, wajib melaksanakan social distancing dengan menyiapkan jarak antar jamaah satu dengan jamaah yang lain, minimal 1 meter. Tersedia alat pencuci tangan di tempat-tempat wudhu maupun tempat setelah melakukan sholat berjamaah. Secara umum, protokol penggunaan masjid seperti demikian. Next. Protokol pengadaan barang dan jasa. Di KBN dengan di tempat-tempat kantor yang lain oleh investor, saya yakin juga ada proses pengadaan barang dan jasa. Di KBN, seperti yang tadi kami sampaikan, ada pengadaan kontraktor, konsultan, maupun supplier. Semuanya dilakukan dengan cara sebisa mungkin melalui virtual, melalui media online, melalui website perusahaan, mulai dari pendaftaran, mulai dari pengumuman, pendaftaran, sampai unleashing. Dan penawaran. Bila mana memang disyaratkan harus ada pertemuan, misalkan ada peninjauan lapangan, itu dilakukan juga seminimal mungkin peserta yang ikut hadir dalam peninjauan. Next. Tahap lanjutan dari pengadaan ada salah satunya adalah klarifikasi dan negosiasi. Ini pun juga dilakukan melalui video conference supaya untuk meminimalisir terjadinya pertemuan atau kontak fisik. Yang keenam, penetapan pemenang. Penetapan pemenang juga dilakukan atau diumumkan melalui website perusahaan. Bila mana ada proses penandatanganan kontrak itu dilakukan melalui protokol dokumen atau administrasi surat menyurat, ya. Disampaikan melalui email atau disampaikan dikirim melalui kurir atau jasa. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara KBN dengan penyedia jasa. Oke, next. Sementara untuk pengadaan yang sifatnya internal, pengadaan barang oleh bagian umum, dapat dilakukan melalui e-commerce atau via telepon pengadaannya. Proses pembayarannya juga cashless atau non-tunai. Pengirimannya tetap harus melalui protokol COVID, di mana begitu barang datang harus dilakukan disinfektasi supaya mencegah terjadinya penularan. Kurir yang menyampaikan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Keempat, pengiriman. Memastikan kurir menjalankan protokol kesehatan. Kelima, penerimaan barang. Tadi di video sekilas sudah dilihat bahwa barang yang dilakukan pengecekan, penyemprotan, dan pada saat penerimaan juga harus menjaga jarak supaya tidak ada kontak fisik. Next. Pelayanan keluhan pelanggan. Seperti kita ketahui bahwa KBN menggunakan aplikasi CRM. Dengan aplikasi tersebut diharapkan atau kami harapkan bisa menampung semua keluhan yang disampaikan oleh para investor, stakeholder KBN maupun mitra ke KBN, dan penanganannya dapat dilakukan oleh unit-unit terkait dengan SOP yang berlaku. Tentunya juga seminimal mungkin untuk dilakukan
untuk terjadinya kontak secara langsung. Bila mana ada peninjauan lapangan atau survei lapangan pun juga dilakukan oleh beberapa orang yang terkait saja, sehingga proses penanganan keluhan pelanggan bisa segera ditindaklanjuti. Berikutnya berita acara penyelesaian perbaikan. Ini juga diproses penyelesaiannya melalui aplikasi CRM, di mana kita bisa melihat apakah keluhan pelanggan itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Ketentuan umum seperti tatap muka dan segala macam itu bisa dilihat di situ. Ada semacam kontak person atau nomor yang bisa dihubungin untuk hubungan pelayanan pelanggan. Next. Pelaksanaan konstruksi. Ini sebagai tindak lanjut dari pengadaan jasa di pengadaan barang dan jasa tadi. Begitu sudah ditunjuk kontraktor, kontraktor melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap masing-masing stakeholder, dalam hal ini di sini adalah kontraktor, kita mensyaratkan mereka harus mempunyai person in charge yang bertanggung jawab apabila terjadi kasus COVID di proyek tersebut. Hal yang dilakukan di awal pembangunan adalah melakukan pra-pelaksanaan. Kita melakukan secara video conference. Jadi tidak seperti biasa kita undang, datang, namun kita lakukan itu melalui video conference. Hal-hal yang terkait dengan hal teknis disampaikan melalui email maupun melalui dokumen, tapi disampaikan secara pakai kurir gitulah kurang lebih. Yang kedua, memastikan personel yang terlibat dalam kondisi sehat untuk pekerjaan stakeout ini, karena tidak bisa dilakukan secara online, namun harus datang, melakukan pengukuran, dan orang-orang yang terlibat juga harus dilengkapi dengan APD lengkap, di mana selain masker, hand sanitizer, itu untuk kegiatan pembangunan ada APD kayak sarung tangan, sepatu safety, helm proyek, jaket, itu juga harus disiapkan sebagai pelengkap. Dan untuk KBN sendiri dalam pengawasan kontraktor, memastikan bahwa personil yang terlibat dalam proses pengawasan tentunya dalam kondisi sehat. Pengawasan juga dilakukan terbatas, tidak bersamaan, rombongan melakukan pengawasan, dan kita efektifkan, kita dibuat jadwal untuk proyek-proyek tertentu dengan jadwal waktu pengawasan juga tertentu, dengan jumlah orang yang tertentu pula. Untuk membantu pengawasan, kita sudah mensyaratkan kepada kontraktor agar memasang CCTV, sehingga kita bisa mengetahui, bisa memonitor secara langsung dari jauh kegiatan yang ada di dalam proyek. Tetapi tidak menggantikan pengawasan kualitas pekerjaan, karena ini hanya untuk mengetahui kegiatan secara umum yang ada di proyek. Setelah melakukan pengawasan, semua personel diwajibkan membersihkan diri dengan menggunakan hand sanitizer, melepas semua alat APD yang ada, dan membersihkannya. Untuk rapat rutin koordinasi mingguan misalkan, kita juga yang semula pakai rapat konvensional, kita rapat dengan menggunakan video conference. Kita persiapkan dulu permasalahan-permasalahan apa yang akan dibahas, dan kita seminimal mungkin menggunakan waktu rapat mingguan ini untuk hal-hal yang sifatnya prinsipil, sehingga bisa langsung dapat diambil satu keputusan atau solusi dari satu permasalahan yang ada. Next. Untuk serah terima pekerjaan, tentunya ada proses peninjauan. Ini hampir sama persis protokolnya pada saat kita melakukan survei atau peninjauan lapangan. Pada saat serah terima pekerjaan, kita mengundang unit-unit terkait untuk melakukan peninjauan di lapangan.
dengan jumlah seminimal mungkin. Dari masing-masing unit kita tetapkan 1 person untuk mewakili. Sehingga diharapkan acara peninjauan dalam rangka serah terima ini bisa tetap berjalan efektif, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Untuk masa pemeliharaan, hampir sama dengan proses sebelumnya, di mana ada proses pengawasan, monitoring, kita bisa lihat apakah terjadi cacat terhadap proyek yang sudah dilaksanakan. Kalau misalkan ada, tentunya kita informasikan melalui undangan dengan Zoom meeting, dan tindak lanjutnya pengawasannya seperti prosedur nomor 4 tadi. Demikian sampai pembangunan bisa diserah terimakan dan masa pemeliharaan bisa terselesaikan sesuai dengan sasaran mutu, waktu, dan biaya yang sudah ditetapkan. Next. Protokol berikutnya, protokol pengusaha kantin. Mungkin nanti agak sedikit beda untuk seperti pasar modern yang ada di belakang. Untuk protokol pengusaha kantin, kita mengutamakan sistem take away. Jadi tidak dimakan atau tidak dilakukan proses itunya di tempat. Jadi kita langsung pesan, kita langsung bawa pulang. Penggunaan masker juga disyaratkan baik pembeli maupun penjual. Bila yang pembelinya tidak menggunakan masker, tidak diizinkan untuk masuk kantin. Menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Apabila tempat kantin itu tidak menyediakan, tentunya nanti dari PT KBN yang akan melakukan peneguran, penertiban supaya disediakan. Pembatasan physical distancing juga harus diikutin baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Dalam hal ini, penjual ikut membantu mengingatkan kepada para pembelinya agar social distancing tetap diterapkan. Nah, untuk tambahan seperti protokol di pasar misalkan, pasar modern, ada satu ketentuan di mana karena pasar itu merupakan satu komplek gitu ya, satu blok dengan beberapa macam penjual atau pedagang, sehingga kita terapkan ada kejelasan mengenai jalur sirkulasi sehingga tidak tertumpuk di satu tempat, terhalang sehingga terjadinya kerumunan atau kumpulan orang karena terhalang tersebut. Itu mungkin yang menjadi perhatian untuk yang di pasar modern. Next. Oh, ternyata ada nih. Ada pasar komersial KBN. Yang pertama, pembukaan operasional pasar kita batasin waktunya dari jam 10 sampai 18. Ini bisa fleksibel bila mana pasar tersebut mengajukan operasionalisasinya secara spesifik kepada KBN bila mana dilakukan penyesuaian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, menerapkan satu pintu keluar dan masuk. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan cek suhu. Ada satu tambahan? Oke. Nanti setelah ini ya. Yang kedua, persiapan pedagang sebelum operasional. Menerapkan protokol kesehatan, sama ya, menyediakan hand sanitizer, menjaga kebersihan toko. Pengunjung yang datang ketika operasional wajib menggunakan masker, melakukan social distancing. Penyemprotan disinfektan baik itu oleh KBN di sekitar lokasi pasar, juga dari masing-masing pedagang atau oleh pengelola dari pasar itu sendiri yang harus bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab melakukan pembersihan penyemprotan disinfektan. Oke, next. Oke. Mungkin secara garis besar penjelasan rinci dari apa yang disampaikan oleh Pak Dirbang tadi sudah kami sampaikan. Saya juga memahami dan maklumi kalau misalkan paparan ini
ada yang kurang jelas atau belum lengkap, kami terus berbenah atau mengevaluasi diri sejauh mana protokol ini sudah berjalan dengan baik. Namun secara garis besar sesuai laporan kami ke manajemen bahwa pelaksanaan monitoring pelaksanaan protokol ini secara garis besar dapat berjalan dengan baik. Kami berharap pandemi COVID ini bisa segera berakhir dan kita tidak lagi dibayang-bayangi dengan kehidupan new normal. Kita berharap benar-benar bisa kembali normal seperti dulu lagi. Semoga pandemi COVID cepat segera berakhir. Kami mohon bantuan, partisipasi, dan kerjasama aktif dari para stakeholder, khususnya investor maupun mitra usaha PT KBN, agar pelaksanaan protokol new normal ini dapat kita taati dan kita jalani dengan kesadaran dan kepatuhan untuk bisa kembali ke kehidupan yang benar-benar normal. Demikian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bustomi dan Pak Dibang atas sosialisasi protokolnya. Semoga seluruh aktivitas dalam kawasan KBN ini dapat dilaksanakan dengan tertib demi kesehatan bersama kita dan juga meminimalisir penyebaran COVID-19. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Mekanismenya adalah peserta yang akan bertanya silakan melakukan raise hand secara virtual dengan memencet ikon raise hand di kolom partisipan. Kemudian peserta silakan menyebutkan nama, instansi, dan tujuan narasumber yang ingin ditanya. Kemudian pertanyaan kami mohon secara singkat, jelas, dan sesuai dengan topik bahasan. Kemudian pertanyaan sudah beberapa kami terima melalui media chat, akan kami bacakan sesuai waktu yang tersedia. Baik, mungkin sambil menunggu yang peserta yang raise hand, kami bacakan dulu. Ada pertanyaan dari Bapak Taufik PT Mervindo. Pertanyaannya ditujukan ke Pak Didi, mungkin ini Pak. Apakah ada rencana rapid test di area KBN? Karena hari ini beliau tanyakan terkait adanya kluster COVID di area Bulog yang kita tahu berada dekat dengan kawasan KBN, di belakang area KBN, atau lebih tepatnya dekat dengan pasar. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Didi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih informasinya Pak Taufik. Nanti kita akan cek lebih detail apakah memang benar informasi itu dan seberapa dari posisi kita klaster Bulog ya tadi sebutin ya. Ya. Memang kalau bicara persiapan Rumah Sakit Umum Pekerja kita itu sudah memiliki fasilitas untuk rapid test maupun swab ya, termasuk juga untuk penanganan kalau harus ditangani maupun isolasi gitu ya. Itu. Cuman memang untuk perencanaan rapid test secara besar-besaran saat ini kita belum merencanakan, tapi kita sudah merencanakan baru untuk di internal kami di KBN ya, karena itu menjadi salah satu anjuran dari Kementerian BUMN agar masing-masing BUMN melakukan rapid test. Jadi kalau yang itu kami sudah, tapi untuk investor, kaitannya dengan investor itu belum. Tapi sekali lagi terima kasih kalau memang ini diperlukan, nanti kami akan berkoordinasi ya, dengan pihak-pihak terkait termasuk ya Pemda, Jakarta Utara, Camat dan semuanya. Karena tentunya kalau memang ada di situ yang paling dekat adalah ya di sekitaran itu di Kecamatan Sukasari, di Kelurahan Sukasari, Sukapura ya, Sukapura. Iya. Jadi kami akan koordinasi dulu Pak.
pertama kita akan ngecek, kemudian yang kedua akan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dari pemerintah, baik Jakarta Utara, kecamatan maupun desa ya. Percuma kalau kita tes tapi di tempat lain tidak, ya sementara kita banyak yang berinteraksi juga ya, dari sini ke belakang kan banyak mitra-mitra kita, karyawannya kos di belakang ya Pak ya. Itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Demikian Bapak Taufik, mudah-mudahan sudah puas dengan jawaban Pak Didi tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Yuno, dari PT Uni Kyungsung. Ditujukan mungkin ke Pak Didi, Pak, selaku direksi. Jadi pertanyaan beliau adalah, mohon keringanan biaya sewa gedung dan listrik. Kemudian satu paket dengan pertanyaan Ibu Rini dari PT Gunung Abadi, yaitu terkait permohonan keringanan biaya sewa menyewa PT KBN untuk diakomodir. Demikian Bapak, mungkin bisa secara singkat diberikan penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mendapat surat hampir semua, mungkinnya setumpuk surat, dan kami sudah bahas juga di direksi ya mengenai hal ini. Ya, yang pertama ya tentunya ya kita prihatin lah, karena bukan bapak-bapak saja, karena kami pun sebagai entitas bisnis juga mengalami hal yang sama ya. Karena bukan kita saja, seluruh industri saat ini mengalami hal yang sama terkait dengan penurunan bisnis ya. Kami di KBN sebagai BUMN memang tidak banyak memiliki ruang untuk melakukan melakukan relaksasi, tapi dalam kondisi yang yang tidak banyak itu kami tetap berpikir bagaimana membantu para investor sesuai dengan kemampuan kami. Ya. Kalau bicara pengurangan, mungkin kita agak berat. Artinya misalnya merubah tarif atau semuanya, karena sebagai BUMN kami berlaku kalau aset BUMN itu kan aset negara, sehingga kalau melakukan pengurangan ya tentunya ada prosedur yang yang panjang gitu loh untuk mengurangi. Tapi kalau bicara relaksasi pembayarannya, mungkin itu yang saat ini sedang kami godok, dan sebenarnya kami dari direksi menyerahkan kepada masing-masing Cakung dan Marunda SPU untuk berdialog dengan bapak-bapak, karena tidak semua kan memiliki kondisi yang sama, ya kan? Ada yang terkena berat, ada yang mungkin medium, ada yang tidak. Nah, sehingga nggak bisa kita gebiah-uyah ataupun disamaratakan penanganannya. Ya. Mungkin ada Pak Yuno mungkin belum dipanggil oleh Cakung ya, oleh Pak Indra ya, untuk berdialog bagaimana solusi untuk tempat Bapak. Tapi saya lihat beberapa sudah berdialog juga gitu loh ya. Intinya dari kami coba mencari solusi, membantu para investor untuk meringankan beban cash flow, beban keuangan pada saat kondisi COVID ini ya. Kondisi COVID ini sehingga teman-teman bisa survive. Di KBN juga kita Pak survival mode sudah kita tekan ya, sudah kita tekan bagaimana dalam rangka survival ini kami mengontrol istilah dengan ketat cash flow kami ya. Cash flow kami, beberapa investasi yang tidak perlu kami tahan, ya, di Bulus ini mungkin 80% kali investasi kita tahan ya. 70% Pak. 70% ya. Juga untuk kesejahteraan karyawan juga kita tahan, malah saya direksi nggak dapat THR nih Pak. Kalau Bapak masih dapat mungkin, kalau kami direksi nggak dapat THR Pak.
gitu kan. Sedemikian inilah kami menangani COVID ini supaya apa? Supaya kita bisa pada saat COVID berakhir, pada saat bisnis berakhir, kita masih bisa eksis gitu ya. Apa-apalah, kenikmatan kita terganggu sedikit, yang penting bisnis tetap jalan, sehingga kita bisa menikmati kembali pada saat COVID berakhir dan bisnis booming lagi. Jadi survival benar-benar sedang kita jalankan. Jadi kembali Pak Yuno, bahwa dari sisi direksi, kita akan berusaha membantu semaksimal mungkin dalam kapasitas sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita serahkan kepada masing-masing, ada Cakung, ada Marunda, ada mungkin PLB, kalau miternya PLB, untuk berdiskusi apa skema relaksasi untuk masing-masing perusahaan Bapak gitu ya. Karena pasti yang lebih tahu di lapangan. Kita tidak ingin menggebiauya, menyamaratakan gitu kan. Tidak adil lah. Yang kita butuhkan adalah memberikan kebijakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu aja mungkin Bu Lucy. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Demikian Pak Yuno dan Bu Rini, jawaban atau tanggapan dari Pak Didi. Selanjutnya pertanyaan berikutnya masih dari Pak Yuno, dari Uni Kyungsung, tapi ditujukannya mungkin lebih tepat ke Pak Bustomi ya, yaitu mengenai pengecekan suhu di pintu gerbang. Beliau bertanya kenapa hanya driver yang dicek sedangkan penumpang tidak. Demikian Pak Tommy, mungkin ada penjelasan secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Yuno yang sudah perhatian besar kepada proses pelaksanaan protokol COVID, khususnya yang ada di gerbang kawasan. Ya, perlu diketahui juga bahwa jumlah pekerja yang ada di dalam kawasan demikian besar. Tentunya pada saat pelaksanaan juga mungkin ada kemungkinan tidak 100% protokol itu bisa diterapkan. Namun tetap melihat situasi dan kondisi yang ada. Seperti satu contoh tadi pagi. Mungkin Bapak-bapak atau Pak Yuna juga melihat ada trailer yang berhenti atau menunggu antrian masuk ke dalam kawasan kita. Itu satu bentuk konsekuensi atas penerapan protokol COVID-19 yang ada di KBN. Demikian juga untuk pengecekan suhu, salah satu contoh kegiatan tersebut. Pengecekan suhu untuk pengendara mobil di sini sepertinya ya. Yang dicek hanya drivernya saja, sementara penumpang yang di dalam tidak. Untuk kondisi normal atau untuk kondisi yang seharusnya sesuai protokol memang harus dilakukan pengecek secara keseluruhan. Namun untuk kondisi-kondisi yang mungkin tidak memungkinkan karena antrian cukup banyak pada jam-jam tertentu, misalkan pada jam-jam masuk, tentu ada semacam kayak kebijakan dari petugas di lapangan untuk semacam ambil sampling di beberapa kendaraan saja. Namun untuk kondisi sudah mulai agak lengang, tidak mengganggu sirkulasi kendaraan yang lain, itu akan diterapkan sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, tapi ini jadi perhatian kami agar tetap memperhatikan protokol ini bisa berjalan semaksimal mungkin bisa kami terapkan. Demikian Pak Yuno, saya kembalikan Bu Lucy. Terima kasih. Baik Pak Bustomi. Demikian Pak Yuno ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa pemeriksaan di pintu gerbang tersebut adalah merupakan tindakan screening awal yang dilakukan oleh KBN. Screening berikutnya tentu saja bisa dilakukan oleh para investor masing-masing, menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pabrik masing-masing. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Kemudian satu lagi ke Pak Bustomi dari Bapak Wahyu PT Pan Pasifik, tapi ini sifatnya bukan pertanyaan, lebih ke usulan. Jadi usulan untuk menghimbau atau penindakan bagi pengemudi AJP untuk mengurangi kecepatan dan untuk kantin agar dilakukan social distancing. Mungkin Pak Tommy bisa sedikit menanggapi Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Pak Wahyu dari Pan Pasifik ya atas perhatiannya terhadap dua hal.
Yang pertama mengenai AJP sama kantin. Untuk AJP agar berhati-hati tidak melebihi batas kecepatan melaju di dalam kawasan. Kami sangat perhatikan Pak, dan segera kami akan koordinasikan internal untuk tindak lanjutnya. Untuk kantin, mohon maaf, mengenai apa tadi Bu Lucy? Mengenai kantin Bu Lucy? Kantin untuk dilakukan social distancing, Pak. Oke. Kalau untuk kantin, kita sudah sosialisasi agar para pedagang kantin itu bisa membantu kami juga melaksanakan social distancing tersebut, Pak Wahyu. Namun kami juga tidak bisa memonitor satu persatu karena ini di lingkungan usahanya mereka, sehingga harapan kita adalah pengusaha itu sendiri yang bisa melaksanakan protokol khususnya social distancing di lingkungan usahanya. Dari KBN akan memonitor seperti pada tempat-tempat makan para buruh pabrik yang pada jam istirahat makan siang di luar kompleknya. Itu menjadi tugas dan kewenangan KBN untuk ikut mengatur dan mengendalikan. Jadi tetap kami perhatikan Pak Wahyu, terima kasih juga usulannya. Semoga ke depan kita bisa lebih menghimbau kepada para stakeholder, khususnya AJP sama pengusaha kantin, lebih bisa mematuhi protokol COVID-19. Demikian dulu sih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bustami atas penjelasannya. Saya pikir sudah cukup jelas bagi Pak Wahyu ya dari PT Pan Pasifik. Kemudian untuk peserta yang melakukan raise hand tidak ada. Kemudian pertanyaan juga sudah dibacakan semua. Maka dengan ini berakhir sudah sesi tanya jawab. Terima kasih pada para pembicara, Bapak Direktur Pengembangan KBN dan Ketua Gugus Penanganan COVID di Pengusaha KBN. Terima kasih juga pada Bapak Ibu para stakeholder PT KBN yang telah setia mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga tujuan hari ini yaitu sosialisasi bahwa PT KBN telah mempunyai tingkat readiness 100% dalam melayani para stakeholder, baik di masa pandemi maupun era new normal nanti akan menambah keyakinan dan kenyamanan para investor dalam menjalankan usahanya di KBN. Adapun ketentuan-ketentuan protokol akan terus kami sosialisasikan di media-media sosial milik KBN, demikian pula melalui kontak-kontak person KBN yang berada di bagian pemasaran. Baik, selaku moderator saya mohon maaf jika dalam memandu acara ada salah dan khilaf. Saya serahkan kembali waktu dan acara kepada MC Bapak Rovansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy. Alhamdulillah sesi paparan dan tanya jawab sudah kita lalui. Terima kasih kepada Bapak Didi selaku pembicara kita dan Bapak MS Bustami. Semoga kita mampu bersama menjalani aktivitas new normal ini dengan baik dan lancar. Terkait usulan dari Bapak Wahyu, PT KBN akan memberikan apresiasi berupa hadiah menarik dan nanti bisa menghubungi panitia. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam agenda ini, kami selaku dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya, dan kami berharap dengan ada acaranya webinar ini, banyak manfaat yang bisa kita ambil, kita bisa hidup dengan kegiatan new normal yang baru, dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.